Apakah kamu anak IPA atau anak IPS? Aku yakin kalian pasti sedikit tidaknya pernah belajar tentang biologi manusia. Aku sendiri mendapat mata pelajaran ini sejak SMP. Namun, aku baru belajar tentang hal ini lebih detail waktu SMK. Dulu, aku bersekolah di SMK Kesehatan. Jurusan yang aku tempuh, keperawatan. Tapi itu dulu. Saat kuliah, aku tidak lagi melanjutkan pendidikanku di bidang kesehatan. Untuk kisah lengkapnya, mungkin akan aku ceritakan lebih lanjut di video yang lain ya. Mungkin. Oke, jadi salah satu mata pelajaran yang aku suka waktu SMK adalah anatomi fisiologi tubuh manusia. Yang mengajar waktu itu adalah seorang dokter. Dulu, beliau selalu menjelaskan materi dengan menggambar menggunakan spidol warna-warni di papan. Belajar tentang bagaimana tubuh manusia bekerja membuatku merasa takjub. Biar kujelaskan sedikit tentang proses pernapasan manusia. Manusia bernapas dimulai dari hidung, lalu udara akan melewati laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida terjadi di alveolus. Berdasarkan artikel yang aku baca di internet, di alveolus, oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah itu, karbon dioksida akan kembali melewati bronkiolus, bronkus, trakea, laring, dan hidung. Kalau dipikir-pikir, proses perjalanan oksigen menjadi karbon dioksida cukup jauh juga ya. Tapi, dengan proses yang cukup rumit itu, kita bahkan tidak membutuhkan waktu lama untuk menarik dan membuang napas. Bayangkan betapa cepatnya tubuh kita bekerja. Itu baru tentang sistem pernapasan. Belum lagi kita berbicara tentang canggihnya sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem reproduksi manusia, sistem gerak, bagaimana otak kita bekerja, atau bagaimana peran hormon-hormon dalam tubuh kita. Kalian pasti tahu kan bagaimana canggihnya jantung kita yang tetap bekerja meski kita tertidur. Bagaimana sigapnya trombosit menutup luka kita, atau bagaimana perkasanya sel darah putih melawan benda asing dalam tubuh kita. Oh, jangan lupakan tentang seberapa tangguhnya hati kita yang masih bisa tumbuh lagi ketika mengalami kerusakan. Aku tidak bisa bayangkan bagaimana sistem yang begitu kompleks terjadi dalam tubuh kita secara otomatis. Sistem yang saling mendukung satu sama lain ini bekerja tanpa perlu kendali sadar dari diri kita. Sistem yang berjalan tanpa perlu menekan tombol on atau off. Bukankah dengan begitu, tubuh manusia merupakan hal yang sangat menakjubkan? Jadi, kalau kamu sedang menunggu atau mencari keajaiban, lihatlah ke cermin.